Pastinya untuk seluruh update mengenai film Ngeri-Ngeri Sedap bisa di follow Instagramnya di @ngeri-ngeri-sedap-movie atau di Instagram @imaginary.id ya. Setelah ini juga tim publisis akan menyebarkan siaran pers dan dokumentasi. Jadi dipersilakan teman-teman langsung saja sekarang menuju ke area lobby karena akan tayang serentak mulai 2 Juni di seluruh bioskop. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini sih pasti dukungan dari teman-teman semuanya luar biasa ya. Kalau abis nonton tadi rasanya campur aduk, ada ketawanya, banyak ketawanya ya, tapi juga terenyuhnya banyak. Dan mungkin juga menghadirkan apa ya, cerita tadi itu menghadirkan kembali perasaan-perasaan yang mungkin selama ini kita enggak silahkan untuk bergabung bersama kita di sini, yaitu produser dari film Ngeri dia, Dipa Andika. Mau menyapa juga nih ada eksekutif produser di film Ngeri-Ngeri Sedap, ada Angga Dwi Masa Songko. Mas Angga di sebelah mana Mas Angga? Hah? Di mana Mas Angga? Oke. Nanti bergabung juga di sini ya Mas. Baiklah, berikutnya ini dia sutradara dan penulis skenario Benedion Raja Gugung. Tepuk tangannya masih paling meriah nih buat yang satu ini nih ya. Dan kita masuk ke para cast yang akan bergabung. Sudah ada namanya? Bene ya, Bene sebelah sini. Oke. Lanjut tuh, udah bikin nangis Ben katanya. Nangis nonton film Batak. Baik. Yang berikutnya kita ketemu langsung dengan Mak Domo. Ini dia Tika Panggabean. Asik, ketemu langsung sama Mak Domo. Mak, horas Mak. Silakan. Botik di mana duduknya Botik? Oke, siap. Berikutnya, ini dia yang paling Batak di film ini. Kenapa? Karena dia adalah peran yang paling banyak taktik alias Batak ya. Pak Domo, yaitu Arswendi Bening Suara Nasution. Ayo Pak Wendy. Tepuk tangan yang paling meriah dong, ini dia nih. Yang taktiknya banyak banget nih ya. Dan berikutnya kita ketemu dengan anak keempat dari keluarga Mak Domo dan Pak Domo. Ini dia Sahat, yaitu Indra Jagel. Ya, ini dia nih anak bungsu sudah hadir. Silakan di sebelah sini, Kak. Indra bisa nangis juga ya. Berikutnya kita panggilkan anak perempuan satu-satunya di keluarga ini, the cherry on top, Sarma Gita Bebita Butar-Butar. Asik. Silakan. Iya yang lagi. Dan ini dia anak pertama yang selalu dibebankan lebih banyak hal di pundaknya. Yes, berperan sebagai Domo, ini dia Boris Bokir Manulang. Oke, baiklah, sudah berkumpul ya. Mudah-mudahan nanti anak ketiga ya. Iya. Gabe bisa bergabung nanti ya. Kayaknya lagi syuting lawak tuh sekarang ya. Nggak bisa itu ya. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ini dia para cast dan juga filmmaker dari Ngeri-Ngeri Sedap. Baiklah, langsung kita ajak ngobrol ya teman-teman ya. Mas Dipa Andika selaku produser, langsung ya, tembak langsung ya kalau Batak ya. BTL, Batak tembak langsung. Mas Dipa, congratulations by the way. Terima kasih Ucit. Yes, dan film Ngeri-Ngeri Sedap ini kan film pertama nih dari Imaginary nih ya. Boleh diceritain alasan memproduksi ceritanya, Benedion, boleh, tapi kalau sebelumnya mau hai-hai dulu boleh, silakan Mas Dipa. Ya, sebelumnya selamat siang, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Siang. Siang. Udah sore sih Mas, udah sore. Iya. Udah sore ya? Udah sore. Pertanyaannya kenapa memproduksi film Ngeri-Ngeri Sedap ya? Iya. Hubungan saya dan Bene udah cukup lama. Dan Benedion sudah punya cerita ini sekitar 8 tahun lalu. Jadi cerita ini sempat kita mau bikin atau enggak. Jadi long story-nya hampir kita produksi beberapa tahun lalu, tapi jadi enggak sampai akhirnya justru pandemi membuat kita yakin film ini harus kita produksi. Jadi kita memaksa Bene untuk kita bikin di PH kita sendiri gitu. Jadi enggak, karena berhubung 8 tahun itu jadi enggak ada, saya udah sangat tahu ceritanya gimana, jadi nggak ada alasan lagi untuk berkata untuk nggak ada keraguan ya. Nggak ada keraguan. Oke, gitu. jadi ternyata trustnya sudah dibangun dari 8 tahun yang lalu bersama dengan Benedion. Oke Mas Dipa, tapi kalau proses kolaborasi dengan Angga Dwi Masa Songko ini juga menarik nih, satu hal yang baru juga ya, pertama kalinya berkolaborasi kan.
Ini gimana nih ceritanya sampai akhirnya bisa kolaborasi? Imaginary awalnya sebenarnya cek Oke. tes. Cek. Imaginary sebenarnya awalnya bukan sebuah PH. Imaginary berawal dari inkubator para penulis. Lalu 2021 kita ketemu Angga Sasongko. Kebetulan Imaginary foundernya adalah saya dan Ernest Prakasa. Tapi di project ini Ernest tidak bisa bergabung. Jadi saya akan turun sendiri menemani Bene. 2021 saya ketemu Angga menawarkan untuk bekerja sama. Kenapa Imaginary tidak mengubah dirinya menjadi sebuah PH? Karena Angga tahu kita punya beberapa cerita yang sudah kita simpan sejak lama, dan cerita yang salah satu yang dia tahu adalah kita punya Ngeri-Ngeri Sedap yang belum diproduksi tapi ceritanya sudah jadi lama. Angga justru memilih menawarkan kenapa nggak cerita itu dibanding membuat cerita baru. Angga sendiri cukup yakin sama cerita itu. Kita yakin nggak? Yakin. Angga memberikan keyakinan sama saya, dan kalau Angga yakin, kenapa saya harus tidak yakin? Oke. Jadi dapat dukungan. Ini dia Bene. Bagaimana nih teman-teman media udah pada nonton filmnya, gimana perasaannya Ben? Horas semuanya. Horas ya, bukan Hormas. Bukan ormas. Walaupun sudah tua jangan salah. Iya benar. Terima kasih teman-teman media sudah hadir di sini, sudah memberikan waktu dan menikmati filmnya. Semoga juga filmnya menetap dan memberikan rasa untuk teman-teman di sini. Asik. Semakin kesini semakin romantis nih kayaknya Bene dia. Dengan kalimat-kalimatnya itu. Ben, Sok cool ya. so cool ya. Iya Ben, tapi semuanya itu kita lagi dalam apa namanya di frekuensi yang sama karena kita sama-sama habis nonton. Jadi kayak terenyuhnya tuh sama gitu. Ya lagi sama-sama mellow lah semuanya kurang lebih ya. Tapi kalau ditanya apa sih sebenarnya yang membuat Bene tuh pengen banget memproduksi Ngeri-Ngeri Sedap ini Ben? Apakah karena ini film curhatan? Atau apa? Ada banyak sekali sih faktornya ya. Kalau mau diulik satu-satu gitu, curhatan juga ada, kritisme terhadap budaya juga ada, dukungan terhadap budaya juga ada, memberi warna untuk film Indonesia juga ada gitu, dan rasa iri juga ada. Rasa iri juga. Jadi ketika aku kan terlibat di film Cek Toko Sebelah ya. Betul. Sebuah film budaya berlatar belakang keluarga Chinese Tionghoa, tapi menjadi inspirasi untuk banyak keluarga di Indonesia. Dan ketika menonton itu tuh ada iri gitu, kayak aku pengen deh bikin film kayak gini yang tapi budayanya budaya Batak gitu. Trigger dari situ juga. Itu juga pemacunya gitu. Jadi pengen bikin film budaya Batak, orang Bataknya kena, tapi juga memberikan pengetahuan baru, bukan orang Batak jadi ngerti Batak, dan juga memberikan rasa untuk memikirkan keluarga dari sisi budaya keluarga film di Batak ini. Asik, itu kan jawaban formalnya Ben. Betul. Kalau hidden agendanya di balik itu ada nggak? Coba. Yang mau disampaikan apa sih? Ngaku aja deh, gitu. Ya udah buat bapak gua, lu tonton ini. Tepuk tangan dong untuk Bene dia. Oke, mari kita tampilkan bapaknya Bene. Pulang. Dia udah deg-degan banget beneran. Panik asli, panik. Oke. Nah kalau gitu kan enak Ben. Udah jujur kita semuanya tuh sama gitu pemahamannya. Ya. Oke, siap Ben. Oke. Terima kasih atas kejujurannya Benedion. Well, pemilihan pemain ini kan kalau kita lihat karakternya tuh semuanya tuh masuk banget, dapat banget gitu ya masing-masing pemerannya. Ini pemilihan pemain apakah memang dari awal udah plotting pemain atau seiring dengan berjalannya waktu skripnya itu rampung baru ketemu di casting dulu gitu? Ini agak anomali dengan film kebanyakan. Jadi 2014 aku dan teman-temanku ada Boris, Kak Gita, dan Lolo yang jadi Gabe itu menjadi cameo di sebuah film judulnya Comic 8. Oke. Ada geng kita namanya The Bataks. Terima kasih untuk Anggi Umbara yang telah memberikan kesempatan saat itu. Lalu waktu kita syuting 2014 itu kita suka bercanda lah, seru kali ya kalau The Bataks ini ada spin-off-nya, jadi film tersendiri, atau ada film yang pemeran utamanya adalah kami berempat gitu. Nah itu jadinya memicuku untuk mikirin cerita. Kayaknya kalau niat itu dilakukan, ceritanya apa ya? Lalu ceritanya ketemu dan
ada proses pendewasaan diri dan proses kesadaran bahwa aku itu kalau acting jelek. Akhirnya cerita yang sudah jadi direnungkan, kayaknya aku jangan acting deh, di belakang layar aja gitu. Lalu berpikir untuk karakter yang harusnya aku mainkan siapa yang mendeliver itu, dan muncullah nama Indra Jegel gitu. Jegel hadir. Jadi dari awal memang ceritanya itu dibikin untuk teman-teman ini gitu. Oke. Oh, Nah, lucu setelah ya. ceritanya jadi, baru muncullah karakter bapak dan ibu yang juga beban drama dan komedinya sangat berat gitu. Nah, kemudian dua nama inilah yang ada proses pencariannya. Gitu. Oh, I see. Jadi memang menariknya itu ya, kebalik ya justru. Iya, kebalik. Jadi pertanyaannya langsung terjawab gitu. Kenapa ini kok perannya pada semuanya masuk? Ya memang mereka lah sebenarnya yang menciptakan peran itu sendiri gitu di awal ya, karakter-karakter mereka ini ya. Dan ada juga kok keresahan-keresahan pribadi mereka di sini. Kita tanya satu-satu teman-teman. Enak nih, seru nih kayaknya nih.